Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu metode sort, yaitu quicksort. Uh, Pertama di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dari quicksort sendiri, yaitu quicksort merupakan suatu algoritma pengurutan data yang menggunakan teknik pemecahan data menjadi partisi-partisi, sehingga metode ini disebut juga dengan nama partition exchange sort. Untuk memulai iterasi pengurutan, pertama-tama sebuah elemen dipilih dari data, kemudian elemen-elemen data akan diurutkan diatur sedemikian rupa. Algoritma ini mengambil salah satu elemen secara acak, biasanya dari tengah yang disebut dengan pivot, lalu menyimpan semua elemen yang lebih kecil di sebelah kiri pivot dan semua elemen yang lebih besar di sebelah kanan pivot. Hal ini dilakukan secara rekursif terhadap elemen di sebelah kiri dan kanannya sampai semua elemen sudah terurut. Algoritma dari quicksort, pertama, pilih satu elemen secara acak sebagai pivot, lalu kedua, pindahkan semua elemen yang lebih kecil ke sebelah kiri pivot, dan semua elemen yang lebih besar ke sebelah kanan pivot. Elemen yang nilainya sama bisa disimpan di salah satunya. Yang terakhir, lakukan sort secara rekursif terhadap subarray sebelah kiri dan kanan pivot. Selanjutnya, langsung saja ke contoh kodenya dari quicksort sendiri. Di sini saya membuat kelas node, yaitu public class node, dan di dalamnya terdapat pendeklarasian dengan nama variabel data dengan tipe data integer dan pendeklarasian next dan pref pada kelas node. Selanjutnya di sini ada konstruktor dengan parameter integer data, dan this.data sama dengan data merupakan pembeda data mana yang variabel dan data mana yang menjadi parameter, dan untuk memberi tanda pada nilai data. Selanjutnya, saya membuat kelas quick di sini dengan nama kelas quick, public class quick, dan di dalamnya saya mendeklarasikan node head dan tail. Selanjutnya di sini ada metode void add dengan parameter integer data yang berguna untuk menambahkan data pada quicksort. Selanjutnya, saya membuat objek dengan nama baru pada kelas node sebagai penanda pada data, yaitu node baru sama dengan new node data, dan perulangan if dengan syarat jika head sama dengan 0 atau kosong, maka dia akan menjalankan script head dan tail isinya nilai baru. Selanjutnya, jika kondisi pertama tidak terpenuhi, maka dia akan menjalankan kondisi kedua, yaitu else, dengan menjalankan tail.next sama dengan baru, di mana artinya pointer next pada tail yang menunjuk ke selanjutnya diisi oleh nilai baru. Selanjutnya, baru.pref sama dengan tail, maksudnya adalah di mana pointer pref yang ada pada baru yang menunjuk ke sebelumnya akan menjadi tailnya. Nah, maka tail sama dengan baru atau tail diisi dengan nilai baru. Selanjutnya di sini void show. Void show di sini berguna untuk menampilkan data nanti ke layar. Di sini saya membuat variabel pada node kelas node, yaitu variabel n dengan nilai head telah diinisialisasikan variabel n tersebut dengan nilai head, dan selanjutnya ada perulangan while dengan syarat selama n tidak sama dengan 0, maka dia akan mengeprint ke layar data tersebut. System.out.print n.data, maksudnya pointer data yang ada di n. Selanjutnya, jika masih tidak sama dengan 0, maka dia akan terus mengeprint ke pointer data selanjutnya, n sama dengan n.next. Selanjutnya di sini ada public node partisi dengan parameter node start dan node end. Di sini gunanya untuk membuat partisi-partisi. Selanjutnya ada integer pivot sama dengan n.data. Ini saya membuat variabel baru bernama pivot dan menginisialisasikan sama dengan n.data atau pointer data yang ada pada n. Selanjutnya membuat variabel baru node i sama dengan start.pref, variabel pointer pref yang ada pada start diganti menggantikan nilai i. Terus selanjutnya terdapat perulangan for dengan syarat node j sama dengan start, j tidak sama dengan n, j sama dengan j.next, maka dia akan menjalankan perulangan if dengan syarat jika
j.data kurang dari pivot, maka dia akan menjalankan perulangan if lagi dengan syarat i sama dengan 0, maka i berisi nilai start. Selanjutnya jika kondisi if ini tidak terpenuhi, maka dia akan menjalankan i diisi oleh nilai i.next atau pointer next yang ada pada i menunjuk ke data selanjutnya. Langsung saya membuat variabel baru dengan nama temp, menginisialisasikan dengan i.data atau pointer data pada i, dan berisi j.data atau pointer data pada j, dan j.data atau pointer data pada j digantikan oleh nilai temp. Selanjutnya terdapat perulangan if dengan syarat jika i sama dengan 0, maka i-nya berisi nilai start, dan jika kondisi if tidak terpenuhi, maka i-nya berisi nilai i.next atau pointer next pada i yang menunjuk ke data selanjutnya. Di sini saya membuat variabel baru yaitu integer temp sama dengan i.data, maka i.data sama dengan n.data, dan n.data berisi nilai temp. Jika terpenuhi, maka dia akan mereturn nilai i atau variabel i-nya. Selanjutnya di sini ada public void quicksort untuk menyelesaikan atau menjalankan metode quicksortnya dengan parameter not start dan not end. Selanjutnya di sini terdapat perulangan if dengan syarat jika n tidak sama dengan 0 dan start tidak sama dengan n dan start tidak sama dengan n.next, maka dia akan menjalankan not temp sama dengan partisi dengan parameter start.n. Di sini saya membuat variabel temp yang berisi partisi start dan n. Dan selanjutnya ada quicksort dengan parameter start dan temp.pref, dan quicksort dengan parameter temp.next dan n. Selanjutnya di sini saya membuat kelas B-nya sebagai kelas utamanya untuk menjalankan programnya, yaitu sini saya membuat objek baru yang ada pada kelas quick, yaitu list dengan nama list. Quick list sama dengan new quick. Nah, di sini terdapat metode add yang berguna untuk menambahkan data-data pada metode ini, menambahkan data-data seperti data 38, data 58, data 6, dan seterusnya. Selanjutnya di sini ada not n sama dengan list.head. Di sini saya membuat variabel baru yang n sama dengan list.head, diinisialisasikan n itu sebagai list.head, dan selama while n.next tidak sama dengan 0, maka dia akan menjalankan n sama dengan n.next. Ini fungsinya sebagai perulangan untuk memindahkan not n ke akhir list. Selanjutnya di sini akan mengeprint kata-kata data awal. Selanjutnya dia akan menampilkan dengan metode list.show. Dan selanjutnya dia akan memproses list.quicksort list dengan parameter list.head dan n. Selanjutnya dia akan mengeprint data setelah diurutkan, dan dia akan menampilkan list.show. Sekian penjelasan saya tentang quick. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.